Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menampakkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim Tamasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa dulu orang yang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak informasi. Saya ulangi lagi, zaman dulu itu ya, kita menemukan kalimat bijak yang mengatakan bahwa dulu orang yang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak informasi. Tapi sekarang orang yang berpengetahuan adalah orang yang mampu menyaring banyak informasi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa dulu orang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak informasi. Tetapi sekarang orang yang berpengetahuan adalah orang yang mampu menyaring banyak informasi. Jika kita renungkan, kalimat ini sangat relevan sekali dengan kondisi di zaman teknologi dan informasi saat ini, di mana arus informasi mengalir sangat deras, silih berganti. Kita dengan sangat mudah menemukan jutaan informasi hanya dengan menggunakan peralatan di tangan kita, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang modern, yakni handphone atau smartphone. Bahkan anak-anak kita mayoritas sudah memiliki handphone tadi dibelikan oleh orang tua. Bahkan kadang-kadang ini non sewu, ketika kita punya anak kecil menangis ya, langsung solusinya handphone diberikan anak kecil, anak kita. Ketika anak kita tersenyum, diam, sudah selesailah jalan keluarnya. Berarti ketika anak nangis diberi handphone. Ini yang kadang-kadang salah. Memang kadang-kadang itu terjadi seperti itu, anak kita diam karena mungkin kita bukakan kartun atau dan sebagainya. Walaupun anak kita itu pun dalam keadaan lapar atau haus, nah melihat gambar yang mungkin anak kita tertarik sehingga sempat tersenyum, menangisnya pun berhenti. Ditambah lagi dengan kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan sejenisnya. Jadi dunia ini seakan-akan sudah berada dalam genggaman kita. Apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia dan isu apa yang sedang hangat dibicarakan dengan mudah kita ketahui. Namun kondisi ini ternyata Bapak Ibu memunculkan permasalahan lain yang cukup memprihatinkan.
ternyata derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring dan memilih informasi dengan baik, ternyata Bapak Ibu mewabah di masyarakat. Ditambah lagi budaya tabayun sudah mulai hilang dan membuat masyarakat gampang terpapar berita bohong atau dengan kata lain berita hoax. Berita bohong saat ini juga tidak hanya menyasar kepada masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Ternyata masyarakat dengan berpendidikan tinggi pun, termasuk para tokoh dan public figure, juga ikut dalam pusaran arus berita bohong yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu serta untuk kepentingan tertentu. Kurangnya kehati-hatian Bapak Ibu ternyata mengakibatkan berita bohong dengan cepat tersebar dan mengakibatkan rusaknya tatanan dalam masyarakat. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik jamaah Majelis Taklim Tamasa yang dirahmati oleh Allah, perlu kita sadari saat ini siapa saja bisa membuat dan menyebarkan berita melalui media sosial. Padahal saat ini media sosial sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Bapak Ibu saya hormati, dalam kurun waktu setahun belakangan ini pula, Indonesia, negara tercinta kita, dihadapkan dengan menjamurnya berita hoax di media sosial, apalagi menghadapi pemilihan umum yang akan berlangsung ya, sebentar lagi akan datang. Ini kegaduhan di media sosial terkait pemilu dan pilpres yang kita lihat saat ini bukan karena kebetulan saja. Ini merupakan upaya sistematis yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karenanya Bapak Ibu dan sekalian jamaah Majelis Taklim Tamasa yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita harus ekstra hati-hati, tidak gegabah, tidak kagetan, tidak tergesa-gesa dalam apa? Dalam menerima sebuah berita atau informasi. Kita harus objektif Bapak Ibu, objektif dan menggunakan hati nurani kita dalam apa? Dalam yaitu memahami semua berita. Jangan sampai informasi salah yang datang dari orang yang kita senangi selalu kita benarkan. Ini perlu saya garis bawahi. Jangan sampai informasi salah yang datang dari orang yang kita senangi selalu kita benarkan. Lah wis piye koncone dhewe ya. Sehingga informasi salah itu kadang-kadang justru kita benarkan. Ini jangan sampai terjadi. Sedangkan informasi benar dari orang yang kita tidak senangi selalu kita salahkan. Sudah saatnya kita kembali berpatokan pada Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 6 yang tadi saya baca, yang menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan klarifikasi atau dengan bahasa lain tabayyun kebenarannya. Karena apa? Karena akan membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Kita harus mengambil berita dari orang yang terpercaya di media sosial, bukan dari orang yang fasik
yakni orang yang keluar dari ketentuan akal sehat, adab sopan santun dan agama, serta orang yang belum kita kenali kredibilitasnya sebagai orang jujur, apalagi terkait dengan persoalan agama. Kita harus belajar dari ulama-ulama yang sudah jelas kealiman dan silsilah keilmuannya. Hindari belajar agama melalui media sosial dari orang yang tidak paham agama, walaupun sering tampil di media sosial. Jangan sampai kita tersesat. Karena apa? Mengikuti video ceramah di YouTube dari orang yang hanya pintar berbicara dan mengaku ustadz namun tidak memiliki kemampuan agama yang cukup, dan ucapan serta tingkah lakunya pun tidak menunjukkan akhlak karimah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Majelis Taklim Tamasya yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini memberi pesan kepada kita bahwa segala kebenaran dalam sikap dan tutur kata akan lebih dekat kepada ketakwaan. Ketakwaan menjadi dasar kebenaran dalam berucap dan bertutur kata. Ucapan dan tutur kata yang benar akan menjadi salah satu sebab kebaikan tindakan, dan tindakan yang baik akan menjadi sebab diampuninya sebuah kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh karenanya, marilah Bapak Ibu sekalian, marilah kita kedepankan tindakan dan etika yang baik, tentunya dalam masalah bermedia sosial, dengan tidak memperkeruh suasana, semisal melalui komentar-komentar yang tidak tahu duduk permasalahannya. Kegaduhan yang ada di media sosial itu diakibatkan salah satunya adalah karena orang yang tidak tahu ikut berkomentar. Karena apa Bapak Ibu? Karena ia merasa tahu. Terlebih terkait masalah agama dan politik. Banyak orang yang tiba-tiba anti kritik dan merasa pilihannya yang paling benar, sehingga tak jarang masyarakat saling menghina, mengumpat dan gontok-gontokan di dunia maya. Untuk apa? Untuk kepentingan sementara dan mengorbankan ukhuwah yang harusnya dipertahankan sepanjang masa. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Majelis Taklim Tamasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi kondisi memprihatinkan ini, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan rambu-rambu agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam arus berita bohong di media sosial. Hal ini termuat dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial
yang di dalamnya menegaskan fatwa tentang haramnya menyebar berita hoax. Dalam fatwa ini Bapak Ibu dinyatakan bahwa memproduksi, menyebar dan atau membuat informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian dan hal-hal lain sejenis hukumnya haram. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, marilah kita lebih selektif lagi dalam menerima berita atau konten di media sosial. Hendaknya kita tidak langsung mempercayai dan membagi-bagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Sharing sebelum sharing. Jadi saya ulangi lagi, sharing sebelum sharing. Sebelum kita men-sharing, kita sharing lebih dahulu. Ya. Posting hal-hal penting, jangan yang penting posting. Ini. Saya ulangi lagi, sharing sebelum sharing. Posting hal-hal penting, jangan yang penting posting. Teliti dan pahami terlebih dahulu, karena jika kita tidak berhati-hati bisa jadi kita akan menjadi orang yang berdosa dengan menjadi penyebar dosa. Cerdaslah dalam bermedia sosial, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Majelis Taklim rahimakumullah, setiap orang, saya sampaikan tadi, bahkan mayoritas kadang-kadang tidak bisa lepas dari handphone. Mari kita terapkan dalam keluarga kita. Kita mudah istiqomah. Istiqomah setiap hari kita terus Al-Quran. Istiqomah setiap hari kita sholat jamaah 5 waktu. Istiqomah setiap hari kita bangun malam untuk sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Istiqomah kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Istiqomah kita juga melaksanakan sholat duha setiap hari. Kenapa? Istiqomah itu ternyata Bapak Ibu disampaikan, al istiqomah itu khairum min alfin karomah. Subhanallah. Istiqomah itu ternyata ya, lebih baik dibanding dengan 1000 kemuliaan. Cuman untuk menuju istiqomah yang perlu kita lakukan, kita paksa lebih dahulu. Yang namanya sholat jamaah itu kadang-kadang ada kemalasan dalam diri kita. Ya krungu adzan, hayya 'alas shalah, krungu, tapi ra gagi-gagi. Bahkan setan bujuk kita berpendapat, kenapa kita merasa sombong? Setiap hari kita sholat jamaah di masjid, setan bujuk kita, sekali-kali orang jamaah di masjid apa-apa. Ini kadang-kadang yang terjadi dalam diri kita. Sekali-kali orang sah nih apa-apa. Termasuk Majelis Taklim tamasa taklim malam Sabtu. Bagi panjenengan yang rutin istiqomah, setan bujuk kita. Sekali-kali orang mangkat rapopo. Ini yang membayang-bayang kita. Pendapat itu kita hilangkan. Kalau sampai kita dengar adzan, karena merasa setiap hari kita ke masjid sholat berjamaah, kalau kita berpendapat, sekali-kali di rumah nggak apa-apa, sholat di rumah pun juga sah-sah saja. Berarti Bapak Ibu, memang ketajaman telinga kita masih ada, tapi saat itu juga terjadi ketumbulan hati kita, tumpul hati kita untuk tidak segera kita berangkat ke masjid. Padahal luar biasa loh Bapak Ibu, ketika kita
mendengar azan, segera kita ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid atau mau sholat. Ketika kita melangkahkan kaki kita sekali, dua kali, tiga, sampai ke musola atau masjid, subhanallah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Termasuk sholat Jumat, Bapak Ibu. Kita melakukan sholat mandi besar sunnah Jumat, kemudian kita sudah wudhu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Bismillah, tanpa mampir-mampir loh Pak, dan saya langsung menuju masjid. Saya masjid jangan duduk dulu, sholat 2 rakaat menghormati masjid, tahiyatul masjid, kemudian duduk mendengar khotib berkhutbah sampai selesai, kemudian sholat Jumat, kemudian ba'diyah sholat Jumat. Di samping tentunya kita juga zikir mohon pada Allah. Pulang dari masjid, langkah demi langkah itu akan mengampuni dosa kita. Bahkan sampaikan Allah akan mengampuni dosa kita pada Jumat ini sampai Jumat jangan datang. Subhanallah. Rondang gage-gage ketika waktu sholat tiba, segera kita persiapkan. Ini sering saya sampaikan pada jamaah semua. Tidak hanya kita berdoa, tapi ikhtiar kita bagaimana. Ini sering saya sampaikan ketika saya ngisi pengajian, ini saya sampaikan pasti. Doa ini kita mohon pada Allah agar kita bisa istiqomah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah hamba-Mu yang bisa istiqomah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah hamba-Mu yang bisa istiqomah, bisa bangun malam, bisa melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah hamba-Mu yang bisa istiqomah, setiap hari bisa infak sedekah. Ini doa Bapak Ibu. Tapi tidak hanya sekedar doa, harus ada ikhtiar kita, usaha kita. Kadang-kadang ketika saya ngajar Bapak Ibu, kan ada doa sebelum belajar. Ternyata anak-anak itu paham tentang doa mau belajar, tapi hanya sekedar hafal, cuma tidak tahu arti apa yang ia ucapkan.